Shalom saudara, kita masuk episode 335 dari Anda Bertanya Alkitab Menjawab. Pertanyaan pertama, Shalom Pak Pendeta, saya seorang mahasiswa. Barusan saya melihat tayangan YouTube Anda tentang ABAM. Dan saya punya pertanyaan yang ingin sekali saya tanyakan kepada hamba Tuhan agar saya dapat memperoleh edukasi dari firman Tuhan yang tepat. Saya ingin bertanya seperti ini. Apakah sejujurnya orang Kristen boleh berpacaran dengan wanita Kristen yang pernah memiliki riwayat broken home? Dengan keadaannya bahwa wanita tersebut telah memiliki seorang anak dan mantan suami yang masih hidup. Dalam persepsi Kristen, kebanyakan selalu mengatakan bahwa kasus seperti ini dilarang dalam Alkitab karena akan dianggap perzinahan. Apabila menikah dengan orang tersebut dengan keadaan mantan suami yang masih hidup. Namun ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa boleh menikah karena Paulus mengatakan bahwa lebih baik menikah daripada hidup berzina. Jadi ini sebenarnya seperti apa, Pak? Karena saya mengalami dan menurut saya ada banyak anak-anak Kristen yang dilema dalam keadaan ini. Perlu diketahui bahwa wanita yang saat ini menjalin hubungan dengan saya adalah wanita yang begitu dekat dengan Tuhan. Dan keluarganya juga mendukung sekali hubungan kami. Namun orang tua saya belum menunjukkan sinyal terang terhadap hubungan ini dikarenakan alasan perceraian tersebut. Mantan suaminya masih hidup. Apakah saya harus menunggu mantan suaminya meninggal baru mendapatkan restu atau boleh menikah atau bagaimana, Pak? Mohon pencerahannya, sekiranya pertanyaan ini dapat dijawab agar banyak anak muda yang teredukasi. Tuhan memberkati. Yang pertama, seperti yang Anda katakan, seorang hamba Tuhan berkata boleh menikah. Karena Paulus mengatakan bahwa lebih baik menikah daripada hidup berzina. Ini konteksnya bukan masalah nikah dengan janda. Ini masalahnya terkait dengan gadis ya atau bujangan yang belum menikah. Lebih baik menikah daripada tidak menikah tapi berzina. Itu maksudnya. Jadi ayat ini tidak bisa dikenakan dalam konteks Anda. Ayat ini konteksnya orang yang dinasihati Paulus lebih baik menikah daripada tidak menikah, kemudian berzina. Nah ini, jadi bukan konteks menikah dengan janda, ya. Nah, bicara mengenai hubungan Anda dengan wanita yang sudah pernah menikah ini. Yang pertama yang saya harus tanyakan kepada Anda adalah apakah Anda memang dipanggil Tuhan untuk menikah? Karena ada orang yang dipanggil tidak menikah. Anda jawab mungkin ya, saya merasa tidak dipanggil untuk tidak menikah. Saya tidak dipanggil untuk lajang. Oke. Pertanyaan kedua, apakah Anda sudah menggumuli siapa teman hidupmu? Ya. Siapa teman hidupmu? Ini belum bicara soal wanita yang adalah janda dari pria atau mantan suami yang masih hidup. Saya belum bicara ke situ. Saya baru bicara apakah Anda benar-benar telah meminta petunjuk Tuhan untuk menemukan teman hidup Anda. Anda seorang mahasiswa. Saya tidak tahu berapa umurmu dengan seorang mahasiswa. Kalau Anda S1 ya usia Anda belum lebih 22 tahun. Kalau S2 ya mungkin baru 24, 25. Coba digumuli itu. Apakah Anda dipanggil menikah? Oke. Siapakah teman hidupmu menurut Tuhan? Ya, Anda persoalkan dulu ini. Saya tidak mau persoalkan dulu ini, wanita ini. Kalau Anda bertanya kepada saya kan seakan-akan Anda baru meminta legitimasi bukan konfirmasi. Ya. Yang ketiga mengenai wanita ini. Sebenarnya kita semua tidak berhak menghakimi
masa lalu orang. Ya. Firman Tuhan mengatakan di dalam Alkitab ya, barang siapa yang menceraikan istrinya ya dan menikah dengan wanita itu, maka ia berzina. Nah, harus diketahui kata zina di situ ada dua sebenarnya. Nah, banyak orang tidak tahu ada porneia, ada moikeo, ada pornos, dan ada moikos. Di dalam Injil Matius ya, saya bacakan dulu supaya jelas ya. Injil Matius, firman Tuhan mengatakan, tunggu saya cari dulu ayatnya. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena pornos, lalu kawin dengan perempuan lain, ia moikos. Memang di dalam bahasa Indonesia kita itu jinah-jinah ya. Tetapi sebenarnya di dalam teks aslinya tidak demikian ya. Yang satu itu pornos, yang kedua itu moikos. Saya ulangi ya. Di dalam Injil Matius 19 ya. Injil Matius pasal 19 ayat yang ke-9. Kalau kita melihat teks aslinya, ini banyak orang tidak membaca teks aslinya ya. Kalau kita membaca teks aslinya, ya, and I say to you, whoever divorces his wife except for sexual immorality, kecuali karena pornos dan menikah dengan yang lain, ya, maka ia berzina. Zina yang kedua itu moikos, bukan pornos ya. Yang pertama pornos, yang kedua moikos atau poikau dalam bahasa Yunani. Jadi begini saudara, tidak boleh bercerai kecuali karena pornos. Pornos itu perzinahan, ketidaksetiaan sampai tingkat hakikat perkawinan itu sudah menjadi rusak sama sekali. Jadi percuma juga dilestarikan, percuma perkawinan itu dilangsungkan terus karena memang sudah pornos, sudah parah, sudah tidak bisa, maksud saya hakikat perkawinannya sudah menjadi rusak. Tetapi bukan berarti lalu Anda dengan mudah kalau melihat pasangan Anda berzina lalu Anda cerai. Ini sudah berzina. Bisa sudah berzina, pornos, tapi hakikat perkawinannya belum rusak. Dan seharusnya tidak cerai. Ya, ini jawaban saya jadi lebih panjang karena saya jarang menjawab sevulgar ini. Jadi kalau pasanganmu melakukan perzinahan, ya, itu bukan berarti lalu sudah tingkat pornos, belum tentu. Karena yang tahu itu hanya Tuhan biasanya, pastinya. Kecuali Tuhan memberitahu. Ada tingkat di mana hubungan suami istri sudah, ada tingkat di mana hubungan suami istri sudah tidak memiliki hakikat perkawinan lagi. Dan itu sudah tidak bisa dilestarikan. Tapi tingkat seperti ini kita tidak tahu. Jadi jangan cepat mengambil keputusan untuk cerai. Nah, kemudian dikatakan di dalam firman Tuhan tadi, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Zina yang kedua ini moikos. Moikos, yang pertama pornos, yang kedua moikos. Perbedaan dua kata ini sebenarnya tidak terlalu jelas. Tetapi yang saya pahami, pornos ini sebuah
ketidaksetiaan atau perzinahan sampai tingkat merusak akad perkawinan. Yang kedua belum. Atau hanya menunjuk keadaan yang tidak ideal. Ini bicara soal perceraian atau perzinahan. Nah, Anda bertemu dengan wanita yang pernah menikah, lalu suaminya lalu cerai. Saya tidak tahu apa alasan cerai di sini. Bukan tidak mungkin, ya sering terjadi orang menikah dipaksa orang tua, menikah karena satu dan lain hal, bukan karena cinta. Seperti ini sebenarnya bukanlah sebuah perkawinan yang Allah kehendaki. Dan kalau sekarang Anda bertemu dengan wanita yang adalah mantan seorang istri dari suami yang masih hidup, sebaiknya memang seharusnya kita tidak melihat masa lalunya. Orang atau wanita yang pernah menikah belum tentu lebih rusak dari wanita yang tidak pernah menikah sebelumnya. Tetapi sekali lagi Anda harus lihat penyebab perceraian itu apa. Dan menikah dengan orang yang pernah menikah dengan wanita yang pernah menikah dan suaminya masih hidup itu beresiko. Resikonya kita tidak tahu perceraian mereka karena apa. Kalau watak wanita itu buruk, ya itu jadi masalah buat Anda. Yang kedua, lingkungan Anda mungkin kurang merestui Anda menikah dengan seorang janda. Apalagi orang tua yang mengingini anaknya menikah dengan gadis, bukan dengan wanita yang sudah punya anak. Saya sudah beberapa kali menemui kasus di mana orang tua keberatan kalau anak menikah dengan janda yang sudah punya anak. Tetapi persoalkan ini di hadapan Tuhan, karena lebih dari jawaban saya, Anda harus mendapatkan penjelasan dari Tuhan. Apa yang saya sampaikan itu apa yang saya pahami. Dan saya kira cukup kompleks apa yang tadi saya kemukakan. Cukup rumit, tetapi ini kiranya bisa menjawab Anda seorang yang seorang educated, seorang yang terpelajar. Dan untuk semua saudara agar mendapat wawasan yang lebih luas. Gumuli dulu, karena pernikahan itu sekali untuk selama-lamanya. Ya, jangan terjadi menikah hanya untuk kesenangan sementara lalu cerai. Dan itu akan merusak moral masing-masing dan akan mengakibatkan penderitaan bagi anak dan pihak-pihak lain. Oke, makasih. Pertanyaan kedua. Salam Pak Era, saya mau bertanya kepada orang beragama Katolik, apakah kita bisa sebut saudara seiman? Hal ini saya tanyakan karena anak saya pacaran dengan orang yang beragama Katolik. Menurut saya itu termasuk seiman karena percaya Trinitas. Apakah benar pendapat ini? Mohon pencerahannya. Yang pertama, menikah itu syaratnya seorang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan Trinitasnya, tapi percaya Yesus Kristusnya. Karena banyak ajaran Trinitas yang tidak sesuai Alkitab. Yang kedua, dewasa rohani. Biar dia Kristen sesama Anda, Kristen Protestan misalnya, sesama Kristen Protestan atau sesama Kristen Pentakosta, kalau tidak dewasa sama saja. Yang ketiga, dewasa mental. Dan kita melihat kenyataan ada orang-orang non-Kristen yang punya kedewasaan mental. Yang ketika menikah dengan orang Kristennya itu cukup merasa nyaman. Walaupun bagi orang Kristen saya harus katakan Anda berkhianat kepada Yesus. Sebaliknya ada orang-orang Kristen yang menikah dengan sama Kristen tapi menderita. Kenapa? Karena tidak dewasa rohani dan tidak dewasa mental. Itu sama juga rusak. Nah, jadi sekarang yang Anda perhatikan adalah pasangan anakmu itu apakah dewasa rohani atau tidak. Jadi saya tidak mempersoalkan Katolik atau Protestan atau karismatik atau Pentakosta. Yang penting dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua, dia dewasa rohani. Yang ketiga, dewasa mental. Kalau mau ditambahkan yang berikutnya, dewasa ekonomi. Artinya ekonominya baik. Jadi
Ini menjadi pertimbangan. Nah, karena denominasi gereja itu sangat mempengaruhi cara berpikir. Jadi kalau Anda menikah dengan orang yang beda denominasi itu juga ada masalah. Itu harus dipertimbangkan. Oke, cukup jawaban saya. Pertanyaan ketiga, Salam Pak Erastus, saya baru beberapa minggu mengikuti khotbah Bapak dan saya tertarik dan menemukan kebenaran di channel Bapak dan iman saya bertumbuh. Ya, dari wanita ini di Jawa Barat. Tetapi aku punya pertanyaan. Saya dulu Kristen tapi jadi mualaf 12 tahun lamanya. Kemudian aku nonton kesaksian Kristen di YouTube dan aku membaca Alkitab di HP dan aku kembali ke Kristen lagi dan aku kasih tahu suamiku yang sedang kerja di Malaysia. Tapi dia malah mengutuk aku dan banyak lagi ancamannya. Dan mungkin seandainya dia ada di rumah mungkin dia bisa-bisa membunuh kami karena memang dia sangat membenci kata Yesus. Nama Yesus maksudnya ya, suaminya benci. Hingga akhirnya kami pergi dari Makassar karena dia mengusir kami. Tapi beberapa bulan kami tinggal di kampung, suamiku ingin kembali kepada kami. Tapi aku takut dengan wataknya yang begitu kasar dan memang selama bersama kami dia sering mengusir aku di rumahnya dan banyak lagi yang lain tidak bisa aku sebut semua. Apakah salah kalau saya bercerai dengan dia? Karena dia tetap ngotot di Islam padahal dia aja nggak pernah sholat selama ini. Mohon penjelasannya. Barangkali bisa jadi masukan, Pak. Yang pertama yang membahayakan ketika suami Anda tidak suka nama Yesus. Kemungkinan dia akan memaksa Anda masuk agamanya, meninggalkan iman Kristiani. Lalu dengan sikap kasar seperti ini, dia merenggut kemanusiaanmu. Kalau saya punya anak seperti kamu, saya akan larang untuk ketemu lagi dengan pria ini. Kalau saya jadi kamu, saya akan tidak menerima. Tetapi bukan berarti menolak. Lebih baik digantung. Tidak cerai secara legal tapi pisah saja. Sementara. Sambil melihat perkembangan. Siapa tahu dia bertobat. Tapi untuk hidup bersama lagi sebaiknya tidak. Ya. Pria ini akan merenggut kemanusiaanmu dan kamu akan kehilangan kemanusiaan. Oke, yuk. Pertanyaan keempat. Pak Eras mau tanya, kalau kita berdoa boleh nggak berdialog dengan Tuhan Yesus? Pak Eras kalau berdoa jarang berdialog dengan Tuhan Yesus. Lagu penyembahnya juga jarang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih. Saya juga berdialog dengan Tuhan Yesus. Tetapi saya lebih banyak berdialog dengan Allah, Bapa Elohim Yahweh, karena Bapa yang mempunyai segala kuasa, kemuliaan dan kerajaan, dan Yesus adalah pengantara atau juru syafaat. Baca di Alkitab begitu, saya tidak menambah atau tidak mengurangi. Ya. Kalau saudara memperhatikan tulisan Rasul Paulus, aku berdoa kepada Allah Bapa, Allah Bapa. Tapi dialog dengan Tuhan Yesus bukan berarti salah. Iya, tentu harus. Lalu lagu penyembahannya jarang kepada Tuhan Yesus. Jarang bukan berarti tidak, ya. Karena memang objek penyembahan utama kita kepada Elohim Yahweh, Allah yang esa. Dialah Allah yang esa. Yesus sendiri berkata, engkau satu-satunya Allah. Dan Yesus yang kau utus. Ya. Oke, saya kira itu jawaban saya. Pertanyaan berikut, bagaimana kita tahu suara Tuhan bukan pikiran kita sendiri, Pak? Nah, ini perlu waktu panjang untuk bisa membedakan suara Tuhan dan bukan suara Tuhan. Tetapi yang Anda harus lakukan untuk bisa mendengar suara Tuhan, harus memiliki pikiran, hati, jiwa, hidup yang bersih. Hidup yang kudus, itu yang utama. Yang kedua, saudara harus terus belajar kebenaran firman Tuhan untuk mencerdaskan pikiran,
untuk bisa membedakan kebenaran atau dusta. Yang ketiga, kita harus memiliki sukacita damai sejahtera yang tidak ditopang oleh materi dunia. Tapi damai sejahtera kita harus karena Tuhan dan kerajaannya. Saudara akan peka dengan sendirinya. Ya, lakukan 3 hal ini. Oke. Berikutnya pertanyaan yang ke-6. Salam Pak Erastus, apakah hamba Tuhan boleh mempelajari hipnoterapi? Karena pada akhir-akhir marak promosinya di lingkungan para hamba Tuhan. Sedih saya mendengarnya. Dulu saya pernah tulis risalah mengenai hipnoterapi, ya, mengenai hipnosis ini. Yang saya mau sampaikan begini. Kalau sampai hamba Tuhan meminta bantuan hipnoterapi, berarti memandang Allah dan Alkitab itu kurang mumpuni. Dan itu salah. Yesus tidak menggunakan hipnoterapi, tapi menggunakan hikmat Allah dan karunia-karunia roh. Paulus juga tidak menggunakan hipnoterapi, tetapi karunia-karunia Roh Kudus yang cukup melengkapi seorang hamba Tuhan melayani. Jadi tidak perlu belajar hipnoterapi. Tidak perlu. Makasih. Pertanyaan ke-7, Pak, bagaimana cara membuka telinga batin? Wah, tadi saya sudah menjawab, ya. Yang pertama, hidup kita harus benar-benar bersih. Yang kedua, belajar kebenaran firman Tuhan. Ya. Belajar kebenaran firman Tuhan dengan benar. Yang ketiga, sukacita kita harus tertumbuh pada Tuhan. Tentu kemudian melatih terus berdoa setiap hari, meditasi, saudara bisa membuka telinga batin. Dan jujur saja, saya juga sedang mempelajari hal ini. Saya sering berdoa, buka telinga rohaniku untuk bisa mendengar suaramu ya Allah, ya Bapa, begitu. Oke, itu tadi pertanyaan dari Santi. Pertanyaan dari Jaula Kembuan, pertanyaan ke-8. Suara Tuhan berkata kepadaku bahwa harus banyak membaca firman Tuhan Alkitab. Apakah itu suara Tuhan? Ya. Suara Tuhan pasti mengarahkan kita membaca Alkitab atau firman Tuhan. Karena dengan membaca Alkitab kemudian kita akan memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Firman Tuhan itu di Alkitab, di buku, di khotbah, suara Tuhan itu langsung yang kita dengar dari Dia. Oke. Pendeta, pertanyaan ke-9. Bagaimana nasib orang mati tetapi tidak percaya dan kita selalu berdoa dan sebut namanya sehingga hari terakhir orang tersebut dan tidak sepengetahuannya hanya Tuhan yang tahu. Apa ini? Pendeta, bagaimana nasib orang mati tetapi tidak percaya dan kita selalu berdoa dan sebut namanya hingga hari terakhir orang tersebut dan tidak sepengetahuannya. Oh, jadi nasib orang yang tidak percaya. Jadi kalau orang di luar Kristen yang tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, itu dihakimi menurut perbuatan. Ya. Dan Anda tidak perlu mendoakan dia kalau dia sudah meninggal dunia. Kalau masih hidup, doakan untuk bisa mengenal Tuhan. Tetapi tidak semua orang itu umat pilihan. Tidak semua orang mendapat kesempatan untuk mendengar Injil guna menjadi anak Allah. Kalau sudah meninggal, hendaknya tidak didoakan lagi. Tapi sementara dia hidup, Anda doakan. Dan dia tidak tahu bahwa Anda doakan dia, ya tidak masalah. Ya, oke. Jadi orang yang di luar Kristen itu belum tentu masuk neraka. Jika ia tidak mendengar Injil atau salah mendengar Injil, dia akan dihakimi menurut perbuatannya. Jika ia mengasihi samanya seperti diri sendiri, dia bisa masuk surga sebagai anggota masyarakat. Sedangkan orang percaya menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, ini yang menjadi persoalan banyak orang yang seringkali kemudian saya ditentang atau dilawan. Ya.
Orang berkata, Pak, kan orang di luar Kristen itu tidak ada penebusan. Oh, ini yang salah. Yesus mati untuk semua orang. Adam jatuh dalam dosa dan semua keturunannya hidup di bayang-bayang maut. Tapi sekarang ada satu pribadi yaitu Yesus. Dan semua orang dosanya dipikul oleh Yesus di kayu salib. Bagi orang percaya dia harus ikut jejak Tuhan Yesus. Harus sempurna seperti Bapa, harus serupa dengan Yesus. Dan kalau bagi orang non-Kristen harus baik saja. Mengasama seperti diri sendiri. Di Matius pasal 25 dikatakan bahwa apa yang dilakukan atau perbuatan baik, apa yang dilakukan seseorang itu dinilai, dipandang Tuhan perbuatan baik untuk Tuhan sendiri. Itu. Kalau orang percaya harus serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa, karena akan menjadi anggota keluarga kerajaan Allah yang dimuliakan bersama dengan Tuhan Yesus. Sedangkan orang yang tidak pernah mendengar Injil seperti zaman dulu, orang-orang Israel ya, banyak yang setia ya. Zaman Elia saja ada 7.000 orang yang tidak menyembah Baal. Itu menunjukkan integritas mereka untuk tetap percaya kepada Elohim Yahweh. Apakah mereka masuk neraka? Tentu tidak. Mereka masuk surga tapi menjadi anggota masyarakat. Termasuk orang-orang baik yang bukan orang Kristen. Tetapi kalau orang Kristen dia harus serupa dengan Yesus atau sempurna seperti Bapa. Nah, kalau ada orang Kristen yang jahat, orang Kristen yang kelakuannya menyakiti, melukai orang lain, masuk neraka juga. Masuk neraka juga. Ya. Karena orang dihakimi menurut perbuatan, bukan menurut iman. Jadi perbuatan seseorang itulah yang akan menentukan dia masuk surga atau neraka. Loh, Pak, kan Yesus yang memikul dosa, betul. Dengan Yesus memikul dosa manusia, maka manusia baru bisa diperhadapkan kepada pengadilan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, semua manusia otomatis masuk neraka. Tidak ada perhitungan lagi. Otomatis masuk neraka. Tapi dengan Yesus mati di kayu salib, maka ada penghakiman. Yang mengasama seperti diri sendiri, ya masuk surga. Tetapi yang hidup jahat, ya masuk neraka. Kalau orang Kristen tidak melakukan kehendak Bapa, seperti di Matius 7 ayat 21-23, dibuang juga masuk neraka. Ya. Jadi kalimat keselamatan bukan karena perbuatan baik itu bukan berarti lalu kita tidak boleh berbuat baik. Tidak perlu berbuat baik. Bukan berarti kita tidak perlu berbuat baik. Kalau orang di luar Kristen harus baik. Tetapi kalau orang Kristen harus sempurna. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, artinya memang keselamatan dimulai dari inisiatif Allah menyelamatkan manusia dengan mengirim putra tunggalnya. Dan Yesus menebus dosa kita bukan karena kita baik, karena kasih Allah. Dan keselamatan bukan karena perbuatan baik, artinya memang perbuatan baik apapun tidak akan menyelamatkan kalau Yesus tidak mati di kayu salib. Ya, saya kira di sini sampai di sini episode ini. Jangan lupa saudara-saudara subscribe Truth ID, memberikan tanda menekan gambar lonceng, memberikan tanda like. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan berkati.